Padahal Bapak sudah menjadi bendahara, Bapak sudah menjadi DKM, sudah maju, ini mestinya tinggal estafet aja Pak ke anak muda, tinggal bilang, anak muda tolong lanjutkan, pilih ustad-ustad Nusararai, kan di belakang Bapak siap ngadukung, beres Pak. Nah ini Pak ujian keikhlasan teh. Nah jadilah Pak seperti Khalid, mau posisi ada dimanapun, hayu mampur ke masjid, nah beres Pak. Tapi kalau bermasalah hatinya, nah bisa jadi nggak mau ke masjid lagi. Tak tanya ke orangnya, ada apa? Ini Pak saya banyak mendapatkan kasus ketika DKM atau bendahara diganti dan murang mareng Pak. Caliwura eta budak kamari sorenya ngeganti orang, menit tengah hargaan pisar karena jasa-jasa orang, tuh bahasa apa? Jadi we diomong-omong jasanya, jadi we amalnya rusak. Padahal Bapak sudah menjadi bendahara, Bapak sudah menjadi DKM, sudah maju, ini mestinya tinggal estafet aja Pak ke anak muda, tinggal bilang, anak muda tolong lanjutkan, pilih ustad-ustad Nusararai, kan di belakang Bapak siap ngadukung, beres Pak. Siapa? Nararepeh kieu Pak itu? Siapa? Siap ke masjid Pak? Siap sholat tahajud berang penting Pak? Ulah Pak, teu aya penting mah Pak. Teu aya sholat tahajud berang penting Pak. Nah ya Bapak Ibu, nah ujian keikhlasan teh berat Pak. Kamu kalau sudah aya berkata-kata lamun teu ku urang mah. Dan Pak biasanya atau pada umumnya yang kena ria itu Pak ustad, dosen, guru, rentan, atau orang-orang kaya raya ketika kita berinfak itu rentan banget Pak. Kenapa seperti itu? Karena ada jaminan apa Pak? Ada jaminan surga. Hati-hati Pak, guru ngaji itu gede loh Pak pahalanya, tapi setan nggak ridho. Kan kalau dia mengajarkan tajwid, mengajarkan agama, gede nggak Pak pahalanya? Ilmu yang bermanfaat tidak? Kata setan, mohon maaf, kami nggak ridho dia masuk surga, digoda terus Pak supaya belok hatinya, diganggu Pak hatinya, biar rusak hatinya. Termasuk dosen Pak, saya ngajar di kampus Pak, kemudian ada mahasiswa bermasalah, Pak Rahmat itu tuh ayah mahasiswa bermasalah, sok aku Pak Rahmat bimbing we. Nah saya bimbing Pak, misalnya ketika saya bimbing suatu saat ternyata dia lulus, ketika lulus menjadi orang yang hebat Pak, orang ini teh masuk TV lah misalnya. Ketika masuk TV saya berani nggak mengatakan diam. Ketika orang tersebut disanjung Pak, ih kerennya mahasiswa eta jadi terbaik, dan saya bisa ngomong gini Pak, apa teu eta lulusna tah ku abi dibimbingna teh, tak bisa teu ngomong gitu. Tah Pak eta teh hese, komo lamun mohon maaf diberikan teh si bapak itunya hebat pisannya, padahal bukan ka abi Pak, padahal dibimbingna ku abi, kumaha lamun kitu. Budak eta keren-keren teh nya beja nama cenah da babaturan si eta temennya nya eta kerennya motivasina, padahal mah cek beda kieu Pak, lain eta tak urang eta teh kitu teh. Tah bisa ngapa mengatakan ini bukan saya? Lamun masjid ieu teh dibangun ku abdi mah moal jadi. Tah bisa teh ngomong kitu. Dan kita Pak tidak dikenal oleh manusia nggak jadi masalah Pak. Khalid pun nggak mau dikenal oleh manusia kan, tapi dia dikenalnya nanti di surga. Tah itu Pak berat teh. Dan amal Pak kata Rasulullah akan disebut lulus apabila melalui 3 fase. Nah iya berat teh Bu. Fase awal, fase tengah, dan fase akhir. Saya ulang lagi Pak, amal akan dinyatakan aman lulus oleh Allah ketika melalui 3 fase. Fase awal, fase tengah, dan fase akhir. Apa maksudnya fase awal Pak? Ini awal Pak. Bapak berangkat ke sini niatnya apa? Gitu aja. Ustadz, alhamdulillah saya niatnya lurus banget, ingin mencari ridho Allah, ingin menuntut ilmu. Tuh lurus Pak. Pertanyaannya, apakah suatu saat 20 tahun kemudian ini amalnya akan aman?
Belum tentu Pak, digoda terus oleh inilah Pak ketekunan iblis di sini dan ketekunan setan. Ternyata Pak di tengah-tengah aman Pak, aman lurus terus. Nanti akan diuji lagi di akhir ketika sakaratul maut. Kata Rasulullah, godaan setan itu seperti aliran darah. Aliran darahnya berhenti, maka godaan setannya pun berhenti. Yaitu pas kita sakaratul maut dan meninggal dunia, maka setan udah selesai mengganggu kita. Berarti kalau kita Pak nggak mau diganggu setan, maka silahkan meninggal dunia. Kita Pak bukan tidak akan diganggu, tapi minta kepada Allah, ya Allah kuatkan ketika aku diganggu setan. Dan tidak akan, kecuali Pak ya, Ustaz apakah ada orang yang tidak diganggu setan? Ada Pak. Siapa orangnya? Dukun. Dukun mau diganggu Pak. Apaan baladna? Pan kata Rasulullah, tangan kanan setan Pak dukun. Jadi mual Pak. Lamun dukunna tobat, tadi ganggu deui cenah asup deui. Nah bapak mah mual Pak, bapak mah mual diantep ke setan, diganggu terus karena setan nggak mau bapak masuk surga Pak. Nah terus Ustadz kumaha tolong abi pernah ngarakukeun ria, apakah amal ibadah hancur? Bisa jadi Pak hancur. Namun kata Rasulullah, apabila manusianya ta'ud ketika diganggu setan, maka apa kata setan? Aduh lepas nu ieu mah tuh Pak kata ta'ud. Apakah ini ada di Quran? Ada Pak. Bagaimana solusi agar kita amal tetap aman? Quran menjelaskan, Quran surat ke-7 Al-A'raf solusinya Bu. Ayatnya 200. Dan apabila datang godaan setan, maka mintalah perlindungan kepada Allah. Jadi pasta'id bila kalau sudah mulai bisikan-bisikan ria Pak, maka cepat-cepat astagfirullahaladzim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iya setan ngaganggu mulai. Apa kata setan? Haduh euy lepas nu ieu mah. Dan setan pun Pak berjanji, aku gelincirkan terus. Ternyata benar Pak, manusia tergelincir Pak. Dan kata Rasulullah, padahal manusia punya senjata nomor 2. Apa itu? Istighfar. Bertobat cepat. Ada di Qurannya? Ada. Quran yang tadi surat ketiga ayat 133, wasari'u, dan bersegera, jangan ditenggantar Pak. Takutnya meninggal dunia dalam keadaan musyrik, hati-hati. Minta ampun kepada Allah. Nanti Allah akan hapus semuanya. Dan yang keduanya tobat cepat Pak, tobat. Dan ini ada di Quran surat 66 ayat 8. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Taubatan nasuha, bukan tobat samal apa ya? Tobat samal teh ayeuna, tobat isukan deui gitu Pak teh. Tapi tobat yang benar-benar yang menyesal kemudian yang tidak mau melakukan lagi. Yang ketiganya Pak, kata iblis apa? Aduh euy cenah ieu mah lepas lah istighfar. Maka setan pun punya senjata nomor 3, yaitu aku akan buat manusianya supaya tidak minta maaf kepada Allah, tidak minta istighfar kepada Allah. Apa itu? Akan merasa dirinya paling benar. Lamun jalmi geus ngarasa paling bener Pak, moal istighfar, da istighfar mah kana salah.